Dan untuk informasi terkini langsung dari RSUD Karawang kita langsung bergabung bersama rekan Valeria Budianto yang saat ini sudah berada di RSUD Karawang. Valeria, apakah proses identifikasi jenazah hingga saat ini masih terus berlangsung? Informasi apa yang berhasil Anda dapatkan sejauh ini? Ya, Iqbal, untuk proses identifikasi jenazah hingga saat ini masih terus berlangsung. Satu hal yang bisa kami konfirmasi adalah seluruh jenazah, yaitu 12 kantung jenazah yang dibawa dari TKP yang berlokasi di kilometer 58+500 yang menjadi lokasi dari kecelakaan sudah tiba seluruhnya di RSUD Karawang. Tadi kami sudah melihat mobil-mobil ambulans yang memang sudah berdatangan sejak kurang lebih 30 menit hingga 60 menit yang lalu sudah tiba langsung di RSUD Karawang dan saat ini langsung masuk ke kamar jenazah yang berada di belakang saya. Sedang dilakukan proses identifikasi oleh pihak-pihak. Kami sudah bertanya kepada pihak kepolisian, yakni Kakor Lantas Polri yang sudah berada di sini, Irjen Pol Anus Sohanan, kemudian juga ada Kapolda, lalu juga ada Kapolres untuk memastikan sejauh ini sudah ada berapa orang yang berhasil diidentifikasi. Namun hingga saat ini mereka juga masih terus mengumpulkan informasi karena terkait dengan proses identifikasi merupakan wewenang dari dokter yang berpraktik di RSUD Karawang, sehingga mereka juga sifatnya masih terus menunggu informasi. Tadi begitu jenazah tiba langsung dibawa masuk ke dalam untuk dilakukan proses identifikasi tersebut dan saat ini tengah berlangsung di dalam. Kurang lebih tadi kami tanyakan sudah berlangsung selama 30 menit dan diprediksikan untuk proses identifikasi jenazah ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, kecuali memang sudah ada saksi maupun keluarga korban yang sudah berada di lokasi yang bisa memverifikasi bahwa memang benar kantung-kantung jenazah atau pihak-pihak yang dibawa ke RSUD Karawang ini merupakan kerabatnya atau merupakan keluarganya. Namun hingga saat ini masih belum ada yang berhasil diidentifikasi. Proses verifikasi identifikasi masih terus berlangsung. Yang kami bisa laporkan hingga saat ini adalah jajaran pihak kepolisian, kemudian juga dari Jasara Harja, lalu juga dari BNPB, Basarnas, juga dari Basarnas maksud kami seluruhnya sudah tiba di lokasi untuk melakukan peninjauan secara langsung, melakukan pengamanan. Dan kalau misalnya bisa kita lihat di belakang saya saat ini ada jajaran kepolisian, mereka sedang melakukan rapat terkini terkait dengan TKP dan tadi informasi terbaru yang kami dapatkan adalah pihak kepolisian sedang mengatur kembali rekayasa lalu lintas karena kita ketahui bersama salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan adalah karena ada salah satu mobil yang melakukan lawan arah dari kontraflow ini melawan lajur kontraflow sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, saat ini sedang ditentukan kira-kira apa jalan alternatif yang bisa diberikan oleh pihak kepolisian karena tadi perjalanan kami dari Jakarta menuju ke RSUD Karawang, kami melewati tol Jakarta Cikampek dari kilometer 0 hingga kilometer 40 sekian, kemudian kami menuju ke Karawang. RSUD Karawang ini memakan waktu yang sangat lama, kepadatan ini sangat panjang berkilo-kilometer, bahkan sangat sulit untuk menerobos mobil-mobil yang sedang macet tersebut meskipun kita dikawal oleh pihak kepolisian sehingga seharusnya tidak macet. Namun tadi kurun waktu kami dari Jakarta dari kilometer 0 tol Japek menuju ke kilometer 40-an hingga akhirnya bisa membelok ke RSUD Karawang ini memakan waktu hingga 30 menit, 40 menit yang biasanya bisa ditempuh hanya dalam kurun waktu 15 menit hingga 20 menit saja. Nah, terkait dengan apa saja yang berhasil dikumpulkan, kemudian juga bagaimana rekayasa lalu lintas, dipastikan hingga saat ini rekayasa lalu lintas yang berlangsung adalah one way, namun memang terkait dengan kontraflow, apakah akan ada perpanjangan kontraflow masih diatur hingga saat ini karena untuk saat ini yang berhasil diputuskan terlebih dahulu adalah akan dikeluarkan melalui Cikampek Selatan, kemudian juga untuk jalur-jalur lainnya masih dalam proses rapat, dalam proses melakukan verifikasi dengan pihak-pihak jajaran terkait di titik-titik tol Jakarta Cikampek dan juga ruas-ruas jalan arteri. Tadi baru saja Kapolres dari Karawang ini juga melakukan telepon secara intens kepada jajarannya, kepada anggota-anggotanya untuk memastikan apabila memang ada jalan alternatif ini yang dibuka, apakah berhasil untuk bisa dilakukan rekayasa lalu lintas tambahan, kemudian juga untuk jalur-jalur alternatif dan juga pengalihan. Mengingat Lebaran ini tinggal 2 hari lagi hingga 3 hari lagi di tanggal 10 April maupun 11 April sehingga memang akan menjadi sebuah
hal yang merugikan apabila mereka para pemudik yang baru memutuskan untuk berangkat di hari ini di tanggal 8 April masih belum bisa tiba atau belum bisa tiba ke kampung halaman tepat waktu. Yang baru saja tiba di lokasi adalah Direktur Utama dari Jasa Raharja. Kita bisa lihat saat ini mereka semua sedang melakukan koordinasi, melakukan rapat terkait dengan bagaimana proses verifikasi jenazah ini berlangsung, kemudian juga bagaimana proses-proses lainnya akan dilakukan, karena tentu untuk informasi tadi di lapangan kami dengarkan dari Kapolres Karawang yang melakukan wawancara dengan awak media per pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat dinyatakan ada 9 orang meninggal dunia, kemudian ada 2 orang yang mengalami luka berat. Namun terkait spesifiknya pasti harus diverifikasi ulang, diidentifikasi ulang oleh pihak dari dokter RSUD Karawang, sehingga tentu kita sangat menantikan tidak hanya kita saja namun juga khususnya warga, lalu juga pihak keluarga korban yang memang sedang menanti dan juga mulai berdatangan saat ini sedang dalam perjalanan dipanggil langsung menuju ke RSUD Karawang untuk dapat mengkonfirmasi siapa saja identitas dari jenazah yang tiba di RSUD Karawang yang menjadi korban dari kecelakaan di pagi hari tadi, yaitu tabrakan antara 3 kendaraan, yaitu ada 1 bus dan juga 2 mobil pribadi. Kita akan terus memastikan dan nanti apabila memang sudah ada informasi yang dikumpulkan, Kakor Polri Irjen Pol Ardi Suhanan akan langsung melangsungkan konferensi pers menyampaikan paparan dan juga bagaimana hasil perkembangan terkini kepada masyarakat. Iqbal. Valeri tadi ada menyatakan proses identifikasi kurang lebih sudah berlangsung selama lebih kurang 30 menit ya. Kemudian ada juga kendala atau kesulitan yang dialami. Tadi juga dinyatakan oleh Kakor Lantas bahwa kondisi korban, mohon maaf, dalam kondisi luka bakar begitu, sehingga sulit untuk diidentifikasi sehingga membutuhkan pihak keluarga. Nah, sejauh ini apakah memang belum ada pihak keluarga yang datang ke rumah sakit, dan jika memang tadi nanti akan ada datang ke sana, apakah disediakan posko khusus untuk menerima para keluarga dari korban ini? Ya Iqbal, hingga saat ini kami memang sudah melihat sejumlah warga, sejumlah pihak yang tidak menggunakan seragam ini tiba di RSUD Karawang, tepatnya di depan pemulasaran jenazah ini. Namun tentu kami masih harus mengkonfirmasi apakah memang setiap pihak yang hadir ini merupakan keluarga dari korban, merupakan saksi-saksi, karena kalau kita melihat dari durasi pemanggilan, yaitu untuk proses pemindahan kantung jenazah dari TKP menuju ke RSUD Karawang kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu dilakukan, dan apabila memang kita melihat mereka rata-rata berasal dari Bandung menuju Jakarta, sedang melakukan perjalanan Bandung menuju Jakarta, dan juga sedang melakukan perjalanan mudik menuju ke arah Trans Jawa, sehingga mereka bukan berasal dari Karawang. Apabila memang dilakukan pemanggilan yang memang sudah dilakukan sejak 30 menit yang lalu, tentu masih membutuhkan waktu agar pihak keluarga ini agar dapat tiba ke RSUD Karawang untuk melakukan verifikasi, identifikasi maksud kami. Nah, kemudian terkait dengan apakah akan didirikan posko-posko untuk menjadi tempat menunggu proses identifikasi, pantauan kami terkini hingga saat ini masih belum terlihat didirikannya posko-posko untuk melakukan identifikasi, karena biasanya jika kita berkaca pada proses identifikasi khususnya apabila terjadi kecelakaan, memang pihak dari kepolisian maupun pihak dari rumah sakit pasti mendirikan posko-posko, sehingga memang mengingat saat ini durasi dari proses tibanya jenazah dari kecelakaan yang kurang lebih terjadi di sekitar pukul 7 hingga 8 pagi tadi, memang masih sangat cepat, segala sesuatu masih sangat cepat, masih membutuhkan proses yang lebih lama untuk dilakukan identifikasi, untuk dilakukan proses verifikasi, dan juga pembangunan lainnya, dalam hal ini adalah posko. Kami dari tadi juga berusaha untuk berbincang dengan pihak dari RSUD Karawang, namun memang hingga saat ini memang sudah ada jajaran dari RSUD Karawang yang turun ke bawah, namun masih terus berbincang dengan pihak kepolisian serta mendampingi dokter-dokter yang melakukan identifikasi jenazah, karena prioritas saat ini Iqbal adalah bagaimana agar proses identifikasi jenazah ini dapat berlangsung secara cepat, agar jika memang ada jenazah yang ditemukan ini dapat segera disampaikan kepada keluarganya, keluarga juga dapat segera mendapatkan informasi tersebut. Kemudian juga terkait dengan apakah ada luka bakar atau tidak, langsung dilakukan tindakan medis untuk mencegah adanya
sesuatu yang lebih parah terhadap jenazah tersebut agar dapat segera dilakukan tindakan secara cepat dan juga pastinya meminimalisir potensi dari yang sebelumnya ini hanya korban luka bakar menjadi jenazah, sehingga memang pihak dari kedokteran ini sedang bekerja dengan sangat keras, bekerja dengan sangat intensif untuk memastikan yang bisa diselamatkan segera diselamatkan, yang perlu diidentifikasi agar segera diidentifikasi. Ya, sekarang kita bisa melihat pihak kepolisian dan juga Jasara Harja serta pihak rumah sakit sedang masuk ke dalam untuk langsung meninjau proses identifikasi jenazah. Iqbal. Baik, Valeri, terima kasih. Kami berikan Anda kesempatan untuk menghimpun informasi di sana. Dan pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di RSUD Karawang, di mana tadi sudah dibawa ada 12 kantong jenazah dari lokasi kecelakaan di kilometer 58 di Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Dan menurut keterangan atau informasi yang berhasil dihimpun oleh Valeri Budianto tadi langsung dari RSUD Karawang, proses identifikasi masih terus berlangsung, sudah berlangsung selama lebih dari 30 menit dengan dipantau langsung baik itu dari tim dokter, tim DVI dan juga Kakor Lantas, Kapolda dan juga Kapolres sudah tiba di RSUD Karawang, begitu pula dari pihak Jasa Marga. Namun hingga saat ini belum terpantau ada keluarga korban yang datang untuk membantu mengenali atau mengidentifikasi dari korban kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 tersebut. Pada saat ditanyakan kapan nanti kemungkinan akan memakan waktu berapa lama proses identifikasi ini, pihak berwenang yang diwawancarai oleh rekan Valeri belum bisa menjawab karena ini tergantung dari kondisi jenazah itu sendiri. Apalagi dalam kecelakaan kali ini korban diketahui mengalami luka bakar yang cukup parah. Tadi 12 kantong jenazah yang diungkapkan oleh Kakor Lantas ini semuanya berasal dari mobil Grand Max. Ini juga nanti akan diberitahukan atau diinformasikan lebih lanjut karena seperti kita tahu apakah ini mengalami over kapasitas belum ada pernyataan. Karena seperti kita tahu kapasitas dari minibus tersebut adalah maksimal 8 orang. Namun ada 12 kantong jenazah yang dibawa ke RSUD Karawang. Sementara itu gambar yang di sebelah kanan ini adalah kondisi terkini dari jalan tol kilometer 58 yang sudah lancar di kedua sisi. Dan kalau dari informasi terkini ini gambar yang kami tayangkan artinya kontraflow sudah mulai diberlakukan kembali begitu kalau dari video yang kami hadirkan kepada Anda saat ini. Dan di sebelah paling kanan itu adalah lokasi kecelakaan yang terjadi kurang lebih pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sudah tidak terlihat badan-badan kendaraan yang terbakar tadi. Semuanya sudah dibersihkan oleh alat berat, kemudian juga proses pembersihan tadi juga dibantu oleh tim pemadam kebakaran, begitu pula dengan pihak Jasa Marga yang mengatur lalu lintas supaya proses pembersihan lokasi ini bisa terus berlangsung dengan cepat sehingga tidak terjadi kemacetan yang cukup berarti. Jika kontraflow tadi sempat dihentikan selama beberapa jam karena proses evakuasi kecelakaan, namun sekarang kontraflow sudah diberlakukan kembali. Ada 3 jalur yang terlihat di situ atau 4 jalur lebih tepatnya. 2 jalur digunakan untuk yang mengarah ke Jakarta dan 2 jalur digunakan untuk kontraflow yang mengarah ke arah sebaliknya. Sementara itu kondisi di RSUD Karawang juga saat ini proses identifikasi masih terus berlangsung. Pihak berwenang saat ini mengadakan rapat internal di dalam ruangan yang Anda saksikan di sebelah kiri Anda. Tadi terpantau ada pejabat dari Jasa Marga, kemudian ada juga dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan beserta pihak berwenang terkait. Meskipun membutuhkan keterangan dari pihak keluarga untuk membantu mengidentifikasi, namun sejauh ini belum terlihat ada pihak keluarga korban yang datang ke RSUD Karawang. Berdasarkan keterangan dari Kakor Lantas, tadi STNK yang ditemukan di Grand Max itu adalah berasal dari Jakarta Timur. Itu yang dinyatakan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Sementara itu selain 12 kantong jenazah yang saat ini atau 12 jenazah yang berusaha untuk diidentifikasi, belum diketahui berapa pastinya jenazah yang mengalami kecelakaan tersebut.
karena kondisi luka yang cukup parah. Ada juga 2 korban luka berat dan saat ini masih berada dalam perawatan di RSUD Karawang. Selain mengalami luka fisik, mereka juga diinformasikan mengalami shock atau trauma. Dan kecelakaan yang terjadi tadi ini masih akan terus kami hadirkan informasinya dalam program Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.